Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan diagram blok pada sistem filtrasi dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggun Widya Rahayu, Ananda Ayu Putri, Zulfiana, Nita Handayani, dan Galang Aisyah Ditya. Intake dari air laut. Air laut sebelum masuk ke basin terlebih dahulu diinjeksikan dengan klorin. Klorin di sini dibuat oleh sistem hasil produknya berupa natrium hipoklorит atau NaOCl dengan basis beberapa ppm, di mana tujuan injeksi untuk mematikan mikroorganisme. Setelah diinjeksi, lalu ke basin, yang dimana merupakan saringan besar yang berfungsi untuk menyaring kotoran besar seperti sampah dan kotoran besar lainnya. Setelah dari baskrin, lalu ke static screen yang berfungsi untuk menahan kotoran yang kecil. Setelah dari static screen, lalu masuk ke barsin dan akan didiamkan. Setelah didiamkan, lalu dialirkan ke fog lamp. Dan fog lamp sendiri adalah bahan kimia yang berfungsi untuk menggumpalkan kotoran kecil atau total dissolved solid, yang dimana akan diinjeksikan agar menggumpal. Setelah menggumpal, lalu difiltrasi kembali supaya air yang masuk tersebut atau masih ada partikel gumpalan akan tersaring gumpalannya, yang keluarnya akan menjadi produk. Dan untuk membersihkan filter, maka akan dilakukan regenerasi filter, yang dimana pembuangannya akan langsung ke laut. Dan ini merupakan diagram blok dari proses filtrasi, di mana sistem ini berawal dari umpan yang masuk berupa air laut ke dalam kontrol unit untuk mengatur debit laju air laut yang masuk ke tersebut. Lalu air laut yang melewati kontrol unit akan masuk ke dalam kontrol valve. Dalam hal ini menggunakan glove valve yang berfungsi untuk membuka tutup reaktor sehingga laju air yang bergerak sesuai dengan pengatur debit. Lalu terdapat gangguan yang ditimbulkan dari gumpalan kotoran yang terdapat dalam filtrasi, sehingga dapat mempengaruhi kontrol variabel. Proses filtrasi ini tentu saja terjadi di filtrasi, kemudian melewati sensing elemen, di mana air yang telah melewati filtrasi akan ditransmisikan oleh transmitter yang akan dieksekusi pada sistem controller, di mana transmitter ini berupa flow meter atau alat yang dapat mengukur laju alir yang bersentuhan dengan variabel proses, atau bisa dikatakan sebagai sinyal yang dapat dimengerti oleh controller, sehingga sistem prosesnya akan ditransmisikan oleh transmitter pada controller. Jika sesuai dengan target yang diinginkan, maka akan langsung menjadi keluaran. Dan jika tidak sesuai dengan target yang diinginkan, maka akan dilakukan rework agar menjadi keluaran yang sesuai. Karena pada sistem ini proses variabelnya adalah konsentrasi filtrat yang diinginkan, yang dimana kami menginginkan air bersih. Lalu untuk memanipulasikan produk agar mendekati nilai yang diinginkan, maka pada sistem ini laju air menjadi manipulasi variabelnya. Semakin lambat laju air maka yang melewati filtrasi, maka akan semakin maksimal proses tersebut berlangsung. Kemudian lanjut ke set point. Pada sistem ini, yaitu laju air pada filtrat, yaitu kami menginginkan air keluaran yang bersih dengan aliran kontinu. Jika laju alirnya dan tingkat konsentrasi filtrat tidak sesuai dengan set point, maka akan terjadi error. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.